Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, saat ini ibadah Suara Pelajar Sion yang disiarkan secara langsung lewat live streaming dan juga lewat turunan Tuhan Gereja Geni Sion Marin Kire. Hari ini Senin 22 Agustus 2022 kita akan mulaikan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan yang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 60, Hai makhluk alam semesta dan apa yang selanjutnya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Sebagai umat ciptaan-Mu yang boleh Engkau tetap berkati dan sertai, ya Tuhan, maka setiap kali kami dibangunkan di pagi hari, di saat ini secara khusus, maka inilah yang menjadi bukti bagaimana Engkau Tuhan yang mengasihi dan terus menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Karena itu kami beribadah mengawali semua yang menjadi aktivitas kami di hari ini, membawa segala rancangan kami hanya kepadamu dalam satu harapan. Engkaulah yang akan menuntun kami, ya Tuhan, sehingga di dalam keberhasilan itulah yang akan kami nikmati, dan dalam tuntunanmu, rancanganmu, maka semua pun yang menjadi rencana kami akan ternyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Dan saat kami masih menikmati akan segala berkat-berkat-Mu, maka suatu kewajiban bagi kami orang yang percaya untuk bersyukur, berterima kasih, dan membawa kehidupan kami menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kami. Karena itu kami yang beribadah di saat ini mau mengalaskannya dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Maka berilah kami juga hikmat pengertian ketika firman Tuhan ini diberitakan, akan kami tanamkan dalam hati kepikiran kami, sehingga nantinya dapat berbuah dalam kata-kata dan perbuatan kami sebagai bentuk iman percaya kami yang nyata hanya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Tolong lihat tilik keberadaan hidup kami jika kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami memohonkan pengampunan-Mu diberlakukan. Dan ketika hal-hal yang baik sudah dan sementara kami nyatakan, kuduskanlah menjadi persembahan hidup kami yang berkenan kepada-Mu. Kami siap untuk membaca, mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya yang esa, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dalam Roma pasal 14 ayat 2 dan 3.
Roma pasal 14 ayat 2 dan 3, firman Tuhan tertulis seperti ini. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mengaku iman percaya kita, pengakuan iman percaya orang Kristen dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ini jemaat nomor 281, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan baca dalam Roma pasal 14 ayat 2 dan 3. Dan bacaan firman Tuhan ini ada dalam satu tema renungan iman, bukan soal makanan dan minuman. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan Roma pasal 14 ayat 2 dan 3 ini ada dalam satu latar belakang tentang umat Kristen yang ada di Roma, yang pada waktu itu mereka terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu orang Kristen dalam latar belakang Yahudi dan orang-orang Kristen dalam latar belakang Yunani. Mereka adalah satu persekutuan umat Kristen, umat Tuhan, tetapi ternyata mereka ada dalam ketegangan yang dapat dikatakan ketegangan luar biasa. Dan ini bukan menyangkut dogma tentang Yesus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menyangkut tradisi dan kebiasaan mereka. Apakah mereka sebagai orang Yahudi dan sebagai orang Yunani. Yang sangat kentara adalah menyangkut perilaku mereka dalam hal makanan. Ada yang menyatakan bahwa mereka harus melakukan terkait dengan ketetapan dan peraturan hukum Taurat ketika menyantap makanan-makanan yang ada. Karena kalau tidak demikian, maka masih dipandang hal yang najis. Karena itu ada yang hanya makan sayur-sayuran saja. Tetapi bagi orang yang berlatar belakang Yunani, mereka tidak mempersoalkan akan hal tersebut. Nah, hal-hal ini bagi Rasul Paulus harus dimediasi agar supaya ketegangan tidak berlanjut dan kehidupan sebagai umat Kristen, umat Tuhan tidak akan terpecah. Dan mereka kemudian akan kembali rukun. Rasul Paulus secara jelas menyatakan tentang bagaimana kesucian dan kekudusan seseorang tidak ditentukan dari apa yang menjadi makanannya. Apakah makanannya itu menyelamatkan? Tentu tidak. Tetapi keyakinannya tentang Kristus Yesus, penerimaannya akan Allah, akan Juru Selamat kehidupan, itulah yang harus menjadi pokok utama dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Tidak ditentukan oleh jenis makanan apa atau cara mengolah serta menyajikannya. Karena ketika orang yang percaya makan akan makanan dalam bentuk apapun, maka itu harus dinyatakan dalam ucapan syukur bahwa Tuhan yang sudah menyediakannya. Nah, terkait dengan hal ini, kita pun dapat membandingkan dalam bagian firman Tuhan Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbicara tentang iman itu sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berbicara iman, sekali lagi benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu tidak terletak pada hal makanan dan minuman saja yang menyangkut iman itu sendiri, tetapi bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan setiap hari dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan, yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, dan kehidupan yang dinyatakan itu tentu akan menjadi juga bahagian persembahan hidup kita yang terus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kendati sebagai keluarga Kristen, tentu kita tidak pungkiri dalam keseharian, dalam kehidupan berjemaat, masyarakat, kita sering menemui persoalan perbedaan menyangkut praktik iman itu sendiri. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan kepada kita, sekalipun ada perbedaan, tentu jangan sampai kita saling menghina atau saling menghakimi. Oh, saya yang paling benar, kamu adalah keliru atau salah dalam keyakinan tersebut. Tetapi hendaklah kita melihat keberagaman itu sebagai kekayaan anugerah Allah. Dan praktik iman itulah yang nyata, semua pasti akan menyenangkan hati Tuhan.
Mari kita percaya dengan kesungguhan bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus serta peran-peran Roh-Nya yang kudus sudah menyatakan mana hal-hal yang harus dinyatakan sebagai bentuk iman kita yang sungguh kepadanya, bukan pada persoalan-persoalan yang sepele seperti yang ditunjukkan oleh umat Kristen di Roma yang masih berkutat pada hal-hal yang menyangkut makanan, cara beribadah, dan hal-hal yang lain. Karena sekali lagi, iman percaya kita bukan pada soal makanan dan minuman, tetapi pada apa yang dinyatakan. Bagaimana kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan dalam kata perbuatan setiap. Dan biarlah kita senantiasa mampu menyatakan kehidupan yang saling menghargai satu sama yang lain, tidak saling menghina, saling menghakimi. Karena itulah yang menjadi bentuk iman yang sungguh, yang menghormati satu sama lain yang kita lakukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati, kita dapat melakukannya hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.